Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini admin akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk latihan soal dan jawaban daring PPG PAI tahun 2021 dengan modul perkembangan peserta didik. Tipe soal yaitu pilihan ganda dengan jumlah soal ada 20 nomor. Silakan siapkan alat tulis Bapak Ibu Guru untuk latihan menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video silakan tuliskan berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru pada kolom komentar video ini. Sebelum kita mulai latihan soal dan jawabannya, mari kita sama-sama berdoa semoga diberi kelancaran dalam PPG PAI tahun ini dan bisa lulus sertifikasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini agar terus berkembang. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, kecuali A. Keluarga, gangguan emosional, gizi. B. Gen dari orang tua, pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan. C. Pertumbuhan otot, pengaruh bentuk tubuh, dan perkembangan sistem saraf. D. Jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kesehatan. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Gen dari orang tua, pola asuh orang tua, dan pengaruh lingkungan. Soal nomor 2. Bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan disebut titik-titik. A. Perkembangan. B. Perubahan. C. Perlakuan. D. Pemahaman. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Perkembangan. Soal nomor 3. Keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola merupakan contoh dari titik-titik. A. Keterampilan motorik dalam. B. Keterampilan motorik luar. C. Keterampilan motorik halus. D. Keterampilan motorik kasar. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Keterampilan motorik halus. Soal nomor 4. Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi aspek yaitu A. Sistem saraf dan struktur fisik atau tubuh. B. Otot dan kelenjar endokrin. C.
jawaban A dan B salah? D. Jawaban A dan B benar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Soal nomor 5. Upaya yang dilakukan guru dalam pembelajaran untuk menghadapi tingkat kecerdasan siswa yang berbeda. Di antaranya adalah titik-titik. A. Memperhatikan kondisi sosial anak. B. Memanfaatkan berbagai macam media pendidikan. C. Mengelompokkan anak berintelijensi tinggi. D. Mengelompokkan anak berintelijensi rendah. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Memanfaatkan berbagai macam media pendidikan. Soal nomor 6. Perkembangan mengontrol gerak-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot disebut titik-titik. A. Perkembangan fisik. B. Pertumbuhan biologis. C. Perkembangan psikomotor. D. Pemanasan olahraga. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Perkembangan psikomotor. Soal nomor 7. Perubahan fisik yang sangat cepat yang disertai dengan pembentukan identitas diri terjadi pada fase titik-titik. A. Bayi. B. Kanak-kanak awal. C. Kanak-kanak akhir. D. Remaja. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D. Remaja. Soal nomor 8. Ada individu yang dapat bertindak dengan cepat. Ada individu yang bertindak dengan lambat. Tetapi ada juga individu yang bertindak dengan biasa-biasa saja. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang didasarkan pada titik-titik. A. Emosinya. B. Kepribadiannya. C. Intelijensinya. D. Kematangannya. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Intelijensinya. Soal nomor 9. Lewis dan Rosenbaum mengutarakan proses terjadinya emosi melalui 5 tahapan. Di antaranya adalah elicitors. Maksud dari tahapan elicitors yaitu titik-titik. A. Adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. B. Aktivitas di pusat sistem saraf. C. Perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. D. Terjadinya perubahan pada daerah yang diamati.
Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Soal nomor 10. Menurut Piaget, tahap pra-operasional adalah tahapan perkembangan kognitif anak ketika berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 4 tahun, C. 7 sampai 11 tahun, D. 11 sampai 15 tahun. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. 2 sampai 4 tahun. Soal nomor 11. Proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya disebut A. Memori, B. Atensi, C. Persepsi, D. Edukasi. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Persepsi. Soal nomor 12. Faktor yang mempengaruhi dalam usaha membentuk tingkah laku peserta didik adalah A. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, B. Faktor genetik dan lingkungan pergaulan, C. Tingkat penalaran dan teknologi, D. Semua jawaban A, B, dan C benar. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban A, B, dan C benar. Soal nomor 13. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Ia memandang bahwa hal tersebut bernilai bagi dirinya sendiri. Tahap perkembangan moral tersebut terjadi pada tingkat A. Tingkat prakonvensional, B. Tingkat konvensional, C. Tingkat pasca konvensional, D. Tingkat otonom. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Tingkat konvensional. Soal nomor 14. Menurut Ernest Ham, perkembangan keagamaan tingkat dongeng terjadi pada A. Usia 3 sampai 6 tahun, B. Usia 7 sampai 12 tahun, C. Remaja, D. Dewasa. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1.
Jawaban yang tepat adalah A. Usia 3 sampai 6 tahun. Soal nomor 15. Suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif kita untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri disebut titik-titik. A. Metakognitif. B. Strategi kognitif. C. Gaya kognitif. D. Pemikiran kritis. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Metakognitif. Soal nomor 16. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak kecuali titik-titik. A. Pengaruh keadaan individu sendiri. B. Faktor lingkungan keluarga. C. Faktor kaya dan miskin orang tua anak. D. Faktor dari luar rumah. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Faktor kaya dan miskin orang tua anak. Soal nomor 16. Perkembangan kognitif secara umum dipengaruhi dua faktor utama, yakni A. Hereditas dan lingkungan. B. Hereditas dan fisik anak. C. Lingkungan dan fisik anak. D. Fisik anak dan hobi. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Hereditas dan lingkungan. Soal nomor 18. Ada 3 tingkatan perkembangan aspek moral anak berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Kolbeck, yaitu titik-titik. A. Tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. B. Perolehan, penguasaan, dan tanggung jawab. C. Penerimaan, kejujuran, dan keadilan. D. Observasi, tindakan, dan ucapan. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Soal nomor 19. Anak yang mengalami gangguan emosional sering menunjukkan gejala sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Mencari teman berkelompok. B. Membutuhkan bantuan orang lain. C. Perilakunya menunjukkan antisosial. D. Kadang membutuhkan bantuan psikiater. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3,
2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Mencari teman berkelompok. Soal nomor 20. Strategi yang dapat digunakan guru di sekolah dalam upaya membantu peserta didik dalam memperoleh tingkah laku interpersonal yang efektif yaitu A. Mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. B. Menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Jawaban A dan B benar. Selesai. Nah, Bapak Ibu Guru, saya sudah membacakan seluruh soal dan jawabannya. Silakan cek berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru. Kemudian silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bantu dukung channel ini agar terus berkarya. Caranya dengan subscribe, like, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru. Lebih dan kurang, admin mohon maaf. Admin akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.